Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Mizan Langsari Bapak Kiai Haji Muhammad Imanul Haq Fakih, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Mizan Langsari Bapak Haji Asep Zainal Arifin, yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Bapak Kiai Haji Zainal Muhyiddin, yang kami hormati Direktur Pesantren Gus Mardi Muhammad Hadi, yang kami hormati Dewan Akatib Wal Ansatidzah Pondok Pesantren Al-Mizan, dan tak lupa kepada seluruh orang tua wali santri dan adik-adik santri. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan tes ujian masuk Pondok Pesantren Al-Mizan gelombang pertama. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ya, karena berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 8.31. Saya Fazul Tahir selaku panitia penerimaan santri baru nanti akan langsung memberikan arahan kepada adik-adik. Setelah ini kita akan membagi kelompok yang sudah saya share melalui WhatsApp. Jadi nanti ada aktif penguji kalian yang nanti akan menguji kalian via video call. Nah, nanti setelah kita tutup Zoom ini, nanti akan berpindah ke aplikasi video call WhatsApp ya. Jadi nanti sesuai kelompok yang kemarin saya share. Nah, materi tes lisan sendiri itu ada baca tulis Al-Quran. Nanti adik-adik akan ditanya terkait ilmu tajwidnya, kemudian hukum misalkan matematik atau guna dan lain-lain oleh penguji. Kemudian setelah tes lisan, materi dari tes lisan sendiri adalah BTQ, kemudian ada doa-doa harian seputar misalkan doa makan atau doa mau masuk WC dan lain-lain sebagainya. Yang penting doa harian. Kemudian ada juga bacaan sholat. Iya. Nah, ada bacaan sholat. Adik-adik kan suka sholat nih, pasti paham dong bacaan sholatnya nanti akan ditanya oleh para penguji. Kemudian ada niat wudu. Nah, adik-adik harus bisa baca niat wudu. Bukan baca sih, hafal ya, harus hafal. Nah, teksnya seperti itu. Kemudian setelah nanti 10.15.00 kita akan melaksanakan tes tulis menggunakan Google Form yang nanti link Google Form-nya akan saya share di grup WhatsApp ya. Jadi adik-adik ketika pukul 10.00 itu harus mantau WhatsApp group. Karena di situ nanti akan saya share link Google Form yang nanti adik-adik harus isi dengan waktu yang saya berikan 1 jam lebih 15 menit. Jadi dalam jangka waktu 1 jam 15 menit adik-adik harus bisa mengisi, yang nanti ketika adik-adik sudah selesai mengisi, itu nilainya akan otomatis keluar. Jadi adik-adik bisa evaluasi sendiri mana nih yang salah. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang berhubung para pengasuh dan direktur pesantren ada agenda lain, jadi kita langsung buka aja acaranya ya. Kita langsung buka acaranya. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dari adik-adik terkait teknis ujian lisan dan tes tulis? Nanti ada yang mau ditanyakan? Berarti adik-adik sudah paham ya?
Mas pengen indahin maksudnya kemarin kalau masnya anak pada nggak benar tuh. Tuh ini pengen ini jam. Oke, jika ada yang tidak bertanya, berarti saya anggap adik-adik sudah paham ya. Yang masih banyak waktu ya. Sudah paham. Nanti barangkali ada teknis lain terkait kendala, misalkan cara pengisiannya dan lain-lain, adik-adik bisa japri ke nomor saya, atau bisa chatting via grup. Misalkan kendala pengisian, misalkan nanti di Google Form, ini bagaimana kok tidak masuk-masuk dan lain-lain. Pokoknya nanti bisa chatting di grup, nanti saya akan jawab pertanyaan adik-adik. Oke. Nah, untuk mengefisienkan waktu, jadi di Zoom ini saya akan tutup. Sebelumnya saya akan membacakan kelompoknya dulu ya. Nanti asatid, nanti adik-adik mengetahui siapa pengujinya. Saya akan bacakan. Mohon didengarkan ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, kelompok 1 peserta tes lisan gelombang pertama ada M. Dafa Damar Ilham, kemudian Ahmad Barkah El Fasya, lalu M. Arfan Kusyairi, kemudian M. Nurul Alam, dan yang terakhir M. Naufal Fida Al-Qadari. Itu kelompok 1. Nanti akan didampingi oleh pengujinya Ustadz Mukhlis yang sekarang sudah hadir di lokasi. Nanti adik-adik akan dihubungi oleh Ustadz Mukhlis via video call WhatsApp. Jadi nanti pada saat itu nomor yang di sini ya, nanti langsung itu nomor yang tertera di sini. Mau dipakai Lawan nomor 4. Oke. Nah, itu kelompok 1. Terus kelompok 2. Rifki Rifandi. Kemudian Rifki Oktarisdian. Kemudian M. Alvarino. Lalu Aditya Nirbaya. Nah, itu kelompok 2. Lalu kelompok 3 Kaka Noviati Sa, Liani Virsilia, lalu Reva Aulia Hasanah. Kemudian ada Nimas Siva Dia. Bila. Itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4 Azahra Putri Davina. Kemudian Fitri AP. Lalu ada Gina Fadila Ramadhani. Kemudian Nova Rahmawati. Yang terakhir ada Widya Asturi Mahadewi. Nah, nanti kelompok-kelompok tersebut akan dihubungi oleh Ustadz pengujinya masing-masing. Jadi mohon agar WhatsApp-nya yang nomor yang tertera di flyer yang kemarin saya kirim agar dipegang oleh adik-adik ya, HP-nya ya. HP atau laptop atau apa yang terhubung video call WhatsApp, agar nanti ketika asatid menghubungi nomor adik-adik langsung bisa terhubung. Oke. Ada yang belum kesebut di sini atau sudah kesebut semua? Sudah ya? Oke. Jadi untuk Zoom ini saya akan tutup.
Ya, saya tutup. Nanti dia berpindah ke WhatsApp. Yang nanti akan dihubungi oleh Hubungi asatid masing-masing. Tunggu waktu 5 menit sampai asatid menghubungi adik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mute. Suara muat di mute itu. Buka dulu. Siap. Saya kenal dulu ya. Oke. Mohon peserta yang lain agar suaranya di-mute. Dari host sudah saya mute semua. Oke. Akhirnya kita berada di rangkaian agenda penutup acara pembukaan tes ujian masuk gelombang pertama. Insyaallah nanti sekarang kita akan mendengarkan arahan dari Gus Muhammad Hadik selaku Direktur Pesantren Pondok Pesantren Al-Mizan. Mohon agar seluruh peserta calon santri baru agar mendengarkan dengan tertib, kemudian agar Zoom-nya di-mute dulu ya. Zoom-nya di-mute. Oke, saya di-mute dulu ya. Iya, saya bukan itu jam rapi ya. Afal Kusyairi, mohon di-mute dulu. Udah. Sudah. Tadi. Oke, sudah. Baik. Silakan kepada Gus Mar'i untuk dapat memberikan arahan bagi calon santri baru yang sudah melaksanakan tes lisan dan tes tulis pagi tadi. Alhamdulillah berjalan lancar. Silakan Gus Hadik. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'altana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatah ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftah ibadah rahmatillah ala nabiyyillah salatu salaman daim dawami mulk wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dharratin famarrah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, khususnya calon wali santri dan calon santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Mizan, kesehatan sehingga bisa mengikuti rangkaian daripada tes gelombang pertama secara daring. Yang saya hormati para wali santri, para calon wali santri,
khususnya para asatid, para ustadz yang ikut hadir di apa ini namanya, Zoom. di Zoom meeting. Terima kasih kepada para ustadz yang membantu terlaksananya ujian daring pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ingin menyapa dulu kepada anak-anakku, para calon santriwan santriwati. Gimana kabar kalian di rumah? Halo? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, anak-anakku, pernah mendengar bahwasannya ada sebuah pepatah, pemuda masa kini adalah para pejuang penerus nanti yang akan di masa depan. Tentunya kalian inilah penerus generasi di masa yang akan datang. Tentunya generasi-generasi yang akan datang ini kalian akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, tantangan yang jauh lebih hebat, sehingga kalian juga harus mempersiapkan jauh lebih mahal lagi. Tentunya insyaallah di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi ini bukan hanya kalian akan mengenyam pendidikan agama Islam, khususnya kita ini, kalian juga di Al-Mizan akan mengenal ada nama Mizan kita, pesantren yang mana secara fasilitas insyaallah Al-Mizan Jatiwangi ini anak-anakku kita memiliki kurang lebih 50 puter ya, yang mana itu adalah untuk menunjang juga perkembangan anak-anak. Karena kita nggak bisa nutup mata pesantren Al-Mizan Jatiwangi ini, dan kita juga tidak pernah membatasi kalian untuk berkembang, sehingga kita di sini menyempatkan beberapa waktu, menjadwalkan beberapa waktu untuk anak melek teknologi ya. Jadi kalian sudah dipastikan di Al-Mizan ada namanya tahfidzul Quran, hafalan Quran. Ada juga metode namanya cara cepat membaca kitab kuning. Ya, karena membaca kitab kuning adalah ini hal yang paling pokok sehingga kalian bisa memahami dunia, memahami kitab kuning. Kemudian juga kita ada namanya Nadhum Suluk Mizani. Ini semuanya adalah metode-metode yang sudah disusun, yang dirangkai oleh para kiai, para pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan. Dan ingat, sampaikan lagi kepada kalian, insyaallah mudah-mudahan kalian betah di Pondok Pesantren Al-Mizan ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti rangkaian tes, baik itu ujian syafawi, tes lisan maupun ujian tulisan. Mudah-mudahan itu sebagai awal mula atau langkah pertama kalian mengenal Pondok Pesantren Al-Mizan. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada para wali santri yang mungkin ikut hadir juga di Zoom meeting ini, khususnya anak-anak AA tercinta, kalian para santriwati Pondok Pesantren Al-Mizan. Aturkan ahlan wasahlan, selamat datang ya. Perkenalkan juga, ini adalah namanya
Mar'i Muhammad Hadik, ya, salah satu tenaga pengajar di sini juga, ya anak-anakku. Nanti kalian akan lebih mengenal lagi setelah datang ke Pondok Pesantren Al-Mizan. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa maksimal lagi. Insya Allah nanti tanggal berapa Pak Muad? 10 Juli ya berapa? Ya, Ya, 10-11 Juli kita masuk ke pesantren Al-Mizan. Nah, insya Allah nanti tanggal itu nanti akan diinfokan lagi di grup info wali santri, ya, terkait kapan kalian berangkat dan seterusnya. Terima kasih kepada para wali santri yang saya hormati, yang saya cintai, dan anak-anakku yang banggakan, khususnya para ustadz juga. Terima kasih telah membantu mensukseskan acara daring gelombang pertama kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, keberkahan, mendapatkan kemudahan, kelancaran ibadah pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Gus Hadik yang telah menyampaikan arahan. Bisa tempatnya itu. Pertanyaan? Oke. Silahkan barangkali ada dari baik santri maupun wali santri yang mau bertanya terkait pesantren Al-Mizan, agar kita cair aja ya, kita forumnya forum cair agar barangkali karena kita face to face walaupun via daring, pertanyaannya enak gitu. Nanti ada Gus Hadik di sini, ada Ustaz Ade selaku bendahara, ada Ustaz Lawan selaku asatid, bisa bertanya tentang apapun, nanti akan kita jawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya walinya dari anak saya Ahmad Barkah Elfasa. Ya, Pak. Saya Hendrik, Pak Ustadz. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Sebelumnya ya mungkin saya menanyakan dulu, apakah ini artinya anak-anak kita ini udah bisa diterima atau bagaimana? Ya. Nah, terus tadi setelah saya dengar itu ada yang reguler dan unggulan waktu di itu. Maksudnya seperti apa gitu, Pak Ustaz? Profilnya tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya tentang apa saja seputar Al-Mizan. Barangkali nanti ke depannya Bapak Ibu atau santri agar ketika masuk ke Al-Mizan itu tidak menjadi hal yang aneh lagi gitu. Bapak, Silakan. kalau mau masuk Al-Mizan, kalau ngajinya belum lancar, dibimbing nggak, Pak? Oke. Keren pertanyaannya. Keren pertanyaannya. Dari Ivano ya? Iya. Ya, oke. Baik. Terima kasih Vano pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sama. Cukup dua orang atau ada lagi? Ustaz, Mangga. Silakan. mau nanya info untuk berangkatnya, itu perlengkapannya apa aja? Perlengkapannya. Oke. Apa saja yang harus dibawa ya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Atau nanti kita jawab dulu ya? Baik, pertanyaan pertama tadi dari wali santri atas nama Ahmad Barkah Elfasya menanyakan terkait apakah tes ini itu santri langsung diterima atau tidak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan antara reguler dan kelas unggulan di MTS Al-Mizan?
Silahkan Gus Hadik barangkali bisa menjawab pertanyaan ini, Gus. Terima kasih Bapak siapa tadi? Pak Haikal, Pak Muhaid. Hendrik. Bapak Hendrik. Punten Pak. Yang pertama tadi terkait santriwan santriwati yang telah mengikuti tes lisan maupun tes tulisan, mereka itu kami mengadakan ujian ini untuk pengelompokan kelas. Artinya secara diterima kami sudah menerima kalian semua, anak-anakku santriwan santriwati. Hanya saja nanti kita akan mengelompokkan khusus karena tadi disampaikan bahwa Al-Mizan ada metode, yaitu metode Amsilati, cara cepat membaca kitab kuning. Tentunya syaratnya itu harus yang baca tulis Qur'annya sudah lancar ya. Adapun nanti yang belum lancar, Pak insya Allah nanti akan dikhususkan kelasnya dan ustadznya juga khusus. Jadi nanti setelah mereka lancar langsung dimasukkan ke kelas Amsilati. Terus pertanyaan yang kedua apa Pak? Bedanya reguler dan unggulan. Jadi kalau di Al-Mizan ini kita khususnya di MTS ya, ada kelas unggulan dan ada kelas reguler. Kalau kelas unggulan itu jam sekolahnya ada tambahan ya, jam sekolahnya itu ada tambahan khusus. Jadi kita ada MTS pesantren khusus Pak di Al-Mizan itu. Jadi selain mendapatkan ilmu agama di pesantren ya, jam pesantren baik itu setelah asar, maghrib, isya, subuh, mereka juga akan mendapatkan kurikulum pesantren yang lebih ketika di sekolah formal ya. Termasuk kita sudah menjalankan 1 tahun ini sekolah di MTS pesantren. Kita mengurangi beberapa pelajaran yang dirasa tidak terlalu penting ya. Contohnya mungkin kita lebih mengedepankan soal IPA, matematika, biologi, Indonesia, bahasa Inggris ya. Adapun yang pelajaran yang lainnya itu kami hold dulu ya, kami tahan dulu karena kita fokus ke sana agar anak-anak tidak terpecah konsentrasinya. Apalagi pertanyaannya? Dari Vino Arkan tadi apakah santri yang belum bisa baca tulis Al-Quran nanti ada kelas khusus? Mungkin tadi sudah terjawab ya, nanti ada. Oh sudah terjawab ya. Nanti ada kelas khusus, Kasep anakku nanti ada kelas khusus dengan Ustadz Muslih ya, di bawah bimbingan Ustadz Muslih nanti yang ngajinya belum lancar. Pasti ya tuh, namanya juga pesantren, nanti kamu diarahin. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Kemudian tadi dari Rifki ya. Pertanyaannya apa saja sih perlengkapan yang harus dibawa? Ini boleh dijawab sama Ustadz Ade nih. Nah ya. Nanti mungkin saya coba jawab dulu ya. Boleh. Terkait perlengkapan yang harus dibawa. Ya, kalau syarat-syarat secara administrasi kan kemarin kalau nggak salah sudah dirinci. Adapun nanti seperti pakaian, Al-Quran, sarung harus bawa berapa. Kalau perempuan mukenanya harus bawa berapa. Pakaian yang boleh dibawa itu yang pakaian yang sopan dan seterusnya. Itu nanti insya Allah akan dirinci dan akan di-share di grup ya Pak Muad ya. Siap. Silakan Pak Ade ditambahkan. Tidak ada. Halo. Jadi untuk persyaratan ini yang belum tahu ya, yang sudah tahu
seperti umumnya pesantren, kalau yang namanya di pesantren itu berpakaiannya pakaian muslim begitu. Mau itu kemeja, mau itu baju panjang, pokoknya yang berbusana muslim. Selain itu, di sini kan juga ada nih silat ya, ada perguruan silat di sini namanya perguruan Panglipur Aki Lodaya Panglipur. Namanya itu. Lodaya Aki Panglipur namanya. Alhamdulillah ya, kemarin juga kita para santri ya pernah bukan pernah ya, kemarin malah bulan-bulan kemarin para santri ikut lomba, ikut dari seni, ikut dari bela dirinya di Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah dapat prestasi begitu. Bisa dicek di YouTube Santri Mizani juga ada di situ. Saya upload, saya videoin, saya dokumentasikan. Nah, selain untuk silat ya, pakaian-pakaian sehari-hari seperti di rumah juga dibawa. Seperti apa? Seperti misalkan celana tidur. Nih, celana tidur supaya apa? Supaya nanti buat pergantian ketika tidur sama ketika sholat ataupun ketika mau mengaji, begitu. Ya sama kok, insya Allah sama pesantren lain untuk pakaian-pakaian. Cuma yang dilarang itu, mohon maaf bagi misalkan adik-adik perempuan, santri-santri putri, calon santri putri yang misalkan berpakaian ketat. Menutup aurat sih menutup aurat, tapi kan sekarang lagi tren ya, apalagi adik-adik ini rata-rata semuanya pada punya TikTok. Jangankan kalian, saya aja punya begitu. Ngelihat di TikTok itu ya luar biasa sekali pakaian-pakaiannya. Menutup aurat sih menutup aurat, tapi melihatkan lekak-lekuk tubuhnya begitu. Begitu ya, itu diantaranya khusus adik-adik perempuan. Kemudian untuk laki-laki nih, ini kebanyakan sudah dilihat nih banyak yang peci hitam nih. Peci hitam ini bagus di sini. Selain itu di sini juga kenapa kok peci hitam? Peci hitam itu identitas daripada salah satu santri salaf. Di sini memang modern tapi juga ada salafnya begitu. Ada ngaji kitab kuningnya, ada program amsilatinya dan lain sebagainya. Di sini juga yang adik-adik belum tahu di sini NU ya, yang belum tahu di sini NU. NU itu apa? Nahdlatul Ulama, yang barangkali belum tahu ini. Nah, ini sempat beberapa kali orang tua dari adik-adik ada yang menanyakan ke sini, Al-Mizan itu NU apa Muhammadiyah apa-apa. Alhamdulillah Al-Mizan itu NU. Sebenarnya ngomongin NU itu bukan saya, bagian Ahadik sebenarnya. Beliau lebih NU. Oke ya. Di antara itu pakaian-pakaian juga nanti ada di rinciannya ya, bahwa misalkan kalau putri ini ada yang suka novel nih, misalkan novel boleh di sini ya, novel di sini boleh dibawa. Misalkan novelnya kesenangannya apa, boleh dibawa. Termasuk misalkan laki-laki pengen bawa buku bacaan ya, boleh begitu. Ini rata-rata kemarin, yang tahun kemarin itu kebanyakan kalau laki-laki itu banyak yang bawa tentang kisah-kisah Rasul, perjalanan Imam Syafi'i, perjalanan Imam Al-Ghazali, tokoh-tokoh sufi. Tapi kalau yang putri kebanyakan novel-novel semua. Ya wajar lah, perempuan sukanya yang begitu-begituan. Beda sama yang laki-laki. Nah, kenapa tadi ada harus bawa celana juga selain silat? Di sini juga ada olahraganya. Ya, olahraganya itu selain silat juga ada main bola, lapangannya kan luas-luas. Bisa lah dicek di YouTube Al-Mizan Jatiwangi, itu udah ada pakai drone, dilihat dari ketinggian berapa meter begitu, itu udah ada. Ya. Terus selain itu apalagi misalkan olahraganya, ada di sini badminton. Tenis meja juga ada. Bahkan kadang para ustadz bermain tenis dengan para santri begitu. Untuk apa? Di antaranya tadi mendekatkan kepribadian antara ustadz sama santri. Kalau ustadz itu ya ternyata bisa diajak guyon, bisa diajak bercanda juga, bisa diajak main tenis begitu. Kan yang di pandangan masyarakat itu ustadz itu ya jubahan, pakaiannya rapi, ternyata di sini beda begitu ya. Itu diantaranya yang seneng tenis, yang seneng badminton, raket bisa dibawa, bola juga bisa dibawa.
bila perlu pabriknya nggak apa-apa. Boleh, ya tenis meja, badminton, raket boleh tuh, mau laki-laki mau putri boleh, begitu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Insya Allah nanti dirinci lagi di grup itu sama ajengan Ustadz Muad ya sebagai admin. Begitu nanti dirinci sama beliau. Mohon maaf ini dari saya kalau ngomongnya kesana kesini ya memang begini orangnya. Nanti tahu aslinya Bapak Ibu, adik-adik semuanya ya. Oke, terima kasih Ustaz Ade. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Biar ini segala macam pertanyaan apapun disampaikan. Iya. Enggak, Bu. Iya, mau ikut nanya. Kalau untuk makan sama istilahnya tuh bestel bulanan itu kumaha? Oh iya. Silakan Ustaz Ade bisa bantu jawab lagi. Jadi terkait Jadi sistem maksud ini. tuh kan takutnya makannya anak-anak nggak doyan. aduh. Jadi begini Bu ya, kita memasukkan anak ke pesantren itu bukan untuk membuang, untuk apa dan lain sebagainya, tapi untuk memandirikan anak. Ya, Iya. untuk memandirikan anak, bukan untuk membuang atau mengusir atau bagaimana, tapi untuk memandirikan anak. Bagaimana memandirikan anak? Ya diantaranya tadi, kalau untuk makan biasanya, kalau di rumah itu misalkan, ini banyak ya cerita ke saya, kalau di rumah biasanya susah makan atau jarang makan, tapi ternyata di pesantren kalau bahasa Sundanya merewok, doyan. Karena apa? Karena di pesantren itu makannya bareng-bareng. Jadi kerasa nikmat. Begitu. Nah, menunya juga kita tiap hari beda ibu-ibu ya, bapak-bapak, adik-adik tidak umumnya di pesantren tahu tempe lagi udah kayak tiap hari itu tahu tempe, tapi di sini menunya beda-beda. Saya sebagai, mohon maaf, bukan sombong, bendahara jadi tahu. Senin itu makannya kangkung misalkan, nanti Selasanya bukan kangkung lagi, masa nggak mungkin seminggu pakai kangkung, nanti bisa-bisa diabetes karena gara-gara kangkung. Karena kangkung juga ada obat tidurnya, itu bahaya. Nah, itu insya Allah tiap hari, bukan insya Allah ya, memang tiap hari makannya di sini beda. Nah, untuk hari Minggu, kalau minggu pertama itu daging. Aduh, ini udah senyum-senyum kalau ngomongin daging, apalagi puasa ya. Kalau minggu pertama itu daging. Selain minggu pertama itu ada tongkol, ada telur puyuh, ada ikan pindang. Jadi insya Allah bergizi semuanya. Alhamdulillah nih, contohnya seperti ajengan Ustadz Muad, ajengan Ustadz Hadik, semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Begitu ya, ibu-ibu. Ibu Novianti sudah paham, Ibu? Iya. Jadi tenang Bu Iya, ya. Untuk bestel sendiri ada peraturannya. Kalau untuk bestel Bu, jadi begini. Kan nanti ada sistem orang tua asuh Bu ya. Jadi orang tua asuh itu misalkan nih nanti ada 200 santri yang masuk atau 300 santri yang masuk, kan luar biasa tuh Bu ya. Nah, misal terus di sini ada 10 ustadz, tinggal 300 saja dibagi 10 ustadz, berarti per anak 30. Nah, per anak 30 itu nanti orang tua asuhnya bertanggung jawab. Orang tua asuh itu sebagai pengganti orang tua asli. Orang tua asuhnya bertanggung jawab nanti bagaimana kondisi si anak, memantau kepada anak bagaimana, termasuk nanti mau via telepon dengan catatan sebulan sekali itu bisa ke orang tua asuh. Nah, kalau untuk bestel yang belum tahu, bestel itu artinya menjenguk. Ya, artinya menjenguk. Kalau untuk menjenguk itu 40 hari sekali atau diibaratkan 2 bulan sekali. Syukur-syukur kalau jarang. Karena apa? Karena ya tadi kita mesantrenkan anak itu bukan untuk membuang, tapi memandirikan, biar mandiri. Nanti juga kalau mandiri, terus terang aja banyak santri-santri yang sudah mandiri, ternyata ketika orang tuanya ke sini, mama nggak usah ke sini,
Bapak nggak usah ke sini, udah gede, dijenguk. Nah, ternyata zaman sekarang mah bukan bukan anak yang kangen, tapi orang tua. Begitu. Ya mungkin yang orang tuanya pernah pesantren dulu ya tahu, dulu mah wah, pesantren lama-lama biarin aja. Sekarang mah anak pesantren baru misalkan 2 bulan udah nanyain, Pak Ustadz gimana kabar anak saya, makanya gimana, anunya gimana. Masya Allah itu perhatian banget begitu. Insya Allah anak bapak ibu semuanya ada di sini, insya Allah aman, terkendali, sehat walafiat. Ya ditambah di sini ya. Terus. Ya ditambah di sini kan areanya komplek Al-Mizan semua, begitu, halamannya luas, jadi tidak kemana-mana, begitu. Ditambah lagi ya ada itu ya, di sini juga ada greenhouse. Greenhouse itu salah satu bagaimana cara santri ini bertanam, bukan jadi petani ya, bertanam. Nanti para santri ini bagaimana cara mengolah pupuk, terus gemuk, terus penyemprotan, lain-lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu kalau datang pertama ke sini nanti insya Allah tahu ada greenhouse, ada tempat tanam-tanaman ya, pertanian buat para santri belajar. Nanti kalau keluar itu tidak hanya bisa ngaji, tapi sudah punya bekal. Oh, bertani itu seperti ini. Selain pertanian juga ada di sini namanya MGD, Mijango Digital, komputer, terus seperti yang di YouTube, podcast dan lain sebagainya ada di sini. Yang anak Bapak Ibu seneng nyanyi, seneng sholawatan bisa di sini. Bisa nanti saya bantu viralkan. Ya, begitu ya. Oke, silakan Ahadik, mangga. Ibu Nopian, mana Ibu Nopian teh? Ibu Nopian cukup, Ibu? Nya. Oke, siap, makasih. Oh, padahal itu ibu yang bertanya kayaknya kenal sekali suaranya, nggak asing. Ya, kumaha damang. Alhamdulillah, Ibu. Kalau misalkan kunjungan boleh dibawa pergi nggak sih biasanya? Dibawa kemana gitu? Nggak boleh ya? Nggak. Jadi gini Ibu ya, apa namanya, Teteh. Aduh, suaranya. Kita itu ada, tolong di-mute dulu anak-anak yang ini, di-mute dulu. Nah, kita itu ada sistem orang tua asuh. Ya. Fungsinya orang tua asuh adalah pengganti sebagai orang tua di rumah untuk apa namanya ngelihat kelengkapan sekolah, sejauh mana pemahaman di pesantren, sejauh mana pemahaman di lembaga formal. Nah, dengan adanya orang tua asuh ini, anak itu bisa kelihatan perkembangannya bagaimana. Makanya nanti akan dibuat grup khusus orang tua asuh. Misalkan santriwan dari A, B, C, D itu di orang tua asuhnya Ustadz Ade. Nanti Bapak Ibu kalau ingin bertanya terkait anaknya bisa langsung tanyakan Ustadz Ade dengan nama-nama yang berikut tadi. Bagaimana anak saya di sekolahnya, pemahamannya, perkembangannya dan seterusnya, uang jajannya, itu nanti bisa ditanyakan ke orang tua asuh. Problemnya, masalahnya, betul kata Ustadz Ade, sekarang itu siswa, ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan ini, mohon diperhatikan. Ini suara apa? Di-mute dulu nih siapa? Oh, Abi. Nah, Bapak Ibu ini yang perlu diperhatikan. Betul kata Ustadz Ade. Santriwan santriwatinya sudah betah, yang resah itu biasanya adalah orang tuanya. Mereka itu sudah nggak mau dijenguk, anaknya nggak mau dijenguk, pengennya ya hanya dikirimin saja lewat satpam, makanannya atau uangnya via transfer. Tapi mereka itu tanda petik ya sudah tidak mau ketemu orang tua karena tadi mungkin ya malu, sudah besar kok masih saja dijengukin. Tapi beberapa orang tua tuh ada yang kadang maksa ya, tidak mau kooperatif dengan kita pihak pesantren, sehingga kadang ada yang datang sebulan sekali. Padahal memang anjuran dari pengasuh itu per 40
termasuk ketika nanti awal masuk yaitu tanggal taruhlah 10 Juli ya masuknya, berarti dia nggak boleh dijenguk sampai tanggal berapa ya, plus 40 hari selama di pesantren Al-Mizan. Itu nggak boleh dijenguk. Itu sudah dari dulu pesantren Al-Mizan seperti itu, arahan dari pengasuh. Ya, jadi kadang orang tuanya yang justru kangen sama anaknya, bukan anaknya yang kangen sama orang tua. Ya, anak-anak tuh biasanya langsung betah di sini ya, beberapa langsung betah. Ya mungkin itu. Suaranya kenal sekali ya, siapa yang bertanya tadi. Silakan Pak Muad. Oke, siap Pak. Ustadz Wawan masih hadir? Sudah. Oh, sudah ini. Baik. Ada yang mau bertanya lagi atau dicukupkan sekarang ya? Karena sudah masuk waktu zuhur. Ada Pak Ustadz satu lagi nih. Itu dua. Ada dua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini saya agak telat tadi joinnya karena tadi saya di belakang. Ini saya mau bertanya ini kan kebetulan saya kan dari Batam. Nah, jadi apa namanya itu kira-kira kapan gitu pengumumannya, karena saya baru join ini, baru tahu gitu kan. Terus siswa itu apakah bisa dikasih HP atau gimana kan gitu. Kebetulan kalau anak saya kan senangnya main game gitu kan, jadi apakah HP itu disimpan oleh apa namanya tuh pengurus atau dibawa langsung oleh santri itu sendiri. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi ada satu lagi ya yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Mangga. Punten bade mau bertanya berkaitan dengan siswa nanti yang sudah diterima, itu kira-kira untuk tempat tinggalnya berupa kobong atau kamar bertingkat, itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan uang tadi Pak Ustadz, kalau uang itu misalkan anak ingin jajan di kantin atau bagaimana, apakah anak itu pegang uang sendiri atau harus ke bank yang biasa di pesantren itu? Terus yang ketiga, berkaitan dengan hobi Pak Ustadz, misalkan ada salah satu santri yang hobinya berenang atau bermain bola voli, itu kira-kira ada penyaluran bakat atau tidak di Al-Mizan? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Gus Hadik mau menjawab lagi? Boleh. Oke, silakan Gus. Nanti sebentar ya, nunggu azan ini selesai dulu ya. Ya, siap. Oke. Di sini lagi ada azan Bu. Kita menunggu dulu. Menit ya Bu ya. Mohon maaf. Oh ya, kadang. Pijit mana? Pijit. Ya. Gimana Pak Muad? Apa tadi pertanyaan yang pertama dari? Yang pertama pertanyaannya apakah santri diperbolehkan membawa HP? Kalau misalkan diperbolehkan nanti diberikan ke siapa itu? Terus yang kedua dari Ibu Fatno, pertanyaannya yang pertama itu terkait uang jajan santri. Apakah santri mengambil uang jajan lewat orang tua asuh? Atau nanti dia ngambil langsung dari ATM yang ada di pesantren? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Fatno itu, apakah di Al-Mizan ada semacam penyaluran bakat? Misalkan ada santri yang beli. Nah, seperti itu. Tadi ya. Ya, itu di mute dulu, di mute. Nah, tadi yang pertama apa namanya? Apa tadi itu?
HP ya, alat Oh elektronik. iya. Nanti kan apa namanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, insya Allah nanti akan ada sesi interview ya, apa namanya, wawancara dengan wali santri nanti langsung khusus dengan pihak kami Pesantren Al-Mizan, sekaligus menyampaikan dan menandatangani surat pernyataan peraturan pesantren yang mana harus ditaati, diikuti oleh wali santri, dan tentunya itu tanda tangan di atas materai. Salah satu poinnya bahwa santriwan santriwati itu tidak diperbolehkan membawa alat elektronik. Konsekuensinya atau punishmentnya ketika mereka membawa alat elektronik ketahuan, maka tidak bisa kembali. Itu poinnya yang perlu dipahami. Jadi nanti ada interview, para wali santri bisa membaca peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Setelah baca nanti bisa menandatangani, dan itu harus ditaati peraturannya tersebut. Itu satu ya, terkait elektronik ya, Pak Muat ya. Terus tadi pertanyaannya adalah terkait uang jajan. Nah, Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kita ini ada namanya sistem orang tua asuh. Ya, artinya kalau 300 santri berarti satu orang tua asuh. Kalau misalkan ada ustadznya 10, berarti per ustadz itu ada 30 ya. Nah, sistem apa namanya, fungsional daripada orang tua asuh adalah mengatur uang jajannya anak. Ya. Kita ini salah satu peraturan tadi baliknya atau nyambung dengan apa namanya, jawaban yang pertama, bahwa nanti ada peraturan juga santriwan santriwati perharinya tidak boleh memegang uang di atas 20.000. Mengapa demikian Bapak Ibu wali santri yang kami hormati? Dikarenakan kita ini mencegah daripada pencurian, kehilangan, ya, kehilangan. Karena kan al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sehingga kami menggunakan sistem orang tua asuh ini untuk mengatur keuangan siswa atau santriwan santriwati, sehingga mereka juga dididik tidak boros, ya, sesuai dengan obrolan antara wali santri dengan orang tua asuh. Pak Ustadz, anak saya jajannya 10.000 saja. Nanti mau merengek-rengek minta di sore hari, malamnya minta tambahan, jangan dikasih. Nanti itu sesuai request dengan orang tua asuh. Mau dikasihnya sehari 1.000, suruh puasa, itu urusan dengan orang tua asuh ya, wali santri. Ala kulihal, ini catatan yang sering dilanggar oleh wali santri ya Bapak Ibu. Kenapa? Kadang kan lagi-lagi yang rindu, yang kasihan tuh kadang orang tua ya. Anaknya mah sudah betah, sudah enak. Kadang yang memanjakan adalah orang tua. Tadi Ibu nih yang bertanya nih, jangan memanjakan anak, memberikan jajan lebih ya. Cukup 10.000 sehari ya. Karena normal kalau saya sudah bertanya sama anak-anak santri ya 10.000, 15.000. Tidak lain itu bukan berarti pelit sebagai orang tua kepada anak, tapi sebagai nilai pendidikan, edukasi agar anak ini belajar hemat ya. Kemudian juga agar tidak terjadi kehilangan. Karena pihak ustadz ini sering menyampaikan kepada santri, termasuk wali santri, ketika kehilangan uang di pesantren Al-Mizan, bisa dikatakan sebetulnya ustadz itu tidak ikut bertanggung jawab. Karena sudah disampaikan dari awal, Bapak Ibu, uang jajan itu wajib dititipkan kepada orang tua asuh. Ketika ada kehilangan, apalagi mendengar nominal di atas 100.000 hilang, ya tetap ustadz itu sebetulnya tetap kasihan dan akan mencari siapa yang mencuri, cuman ya sebatas itu saja.
Karena Bapak Ibu sudah dikasih tahu nggak boleh bawa uang di atas 20.000 ya, nggak boleh dititipkan. Mungkin itu ya. Terus terkait minat dan bakat, tadi Pak Ustadz Ade juga sudah menyinggung di sini ada silat ya. Kemudian ada IT juga, ada tenis meja, ada bulu tangkis. Nah itu juga nanti akan mengisi formulir ya, mengisi formulir terkait minat dan bakat. Nanti insya Allah akan disalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan kebijakan dari pengasuh pesantren dan sesuai dengan fasilitas dan kemampuan dari pihak pesantren. Artinya nanti kita akan melis juga ada ekskul apa saja yang menyesuaikan dengan anak-anak. Mungkin itu Ibu, Bapak-bapak, jadi mohon dicermati ya. Insya Allah nanti akan ada sesi interview sehingga lebih cermat lagi apa yang tidak boleh dibawa, apa yang dibawa dan seterusnya. Jadi nanti Bu, pembagian uang jajannya tuh biasanya pagi-pagi Ibu. Setelah ngaji subuh, anak asuhnya ngumpul 10.000 gitu biasanya. Ya, kalau orang tuanya yang nitip 15.000 ya, kayak gitu Ibu. Jadi orang tua asuh tuh betul-betul seperti orang tua di rumah. Ngasih uang jajannya per hari. Dengan catatan sudah pakai baju sekolah ya. Nah, catatannya harus sudah rapi mau berangkat ke sekolah. Jadi kalau belum mandi, belum pakai seragam, nggak pakai sepatu, nggak bakal dikasih uang jajan. Kemudian ada tambahan juga terkait pemberian uang jajan itu. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan, kebetulan Al-Mizan sendiri kan menjadi pilot project Pesantren Go Digital. Jadi kartu santri itu sudah tersistem, misalkan uang jajan itu masuk ke dalam kartu santri. Jadi santri tersebut bisa menggunakan kartu santri untuk jajan di Mizan Mart. Nah, kita punya Mizan Mart yang seperti Alfamart lah, tersedia berbagai macam fasilitas makanan, kemudian ya alat-alat sekolah, buku, alat tulis, kemudian sabun dan lain-lain. Jadi sehingga anak-anak itu tidak keluar untuk membeli sesuatu karena di dalam pesantren sendiri sudah terdapat fasilitas yang cukup lengkap. Jadi insya Allah untuk uang jajan sendiri tidak akan terjadi hal-hal kehilangan lah, karena kita sudah bisa menggunakan kartu santri tersebut untuk bisa menjadi alat transaksi beli barang-barang di Mizan Mart. Seperti itu. Nah, ya Ibu. Pak Ustadz. Ya, gimana Bu? Yang berkaitan dengan anak santri perempuan dan laki-laki, tempat tinggalnya itu apakah iya. Betul. Terkait tempat tinggal ini santri putra dan putri ya. Gimana ya? Nah, kalau asrama putra untuk santri putra itu tempat tinggalnya ya istilah di pesantren itu kobong ya Bu ya, kobong. Tapi yang membedakan antara putra dan putri, kalau putra itu lesehannya, Pak Muad istilahnya ya. Tapi dikasih kasur, bukan lesehan keramik ya. Nah, kalau santri putri itu pakai ranjang yang tingkat ya. Atau apa istilahnya Pak Ustadz Ade? Dipan. Bisa dijelaskan? Dipan. Jadi ini Bu ya, kalau di putra itu tidurnya pakai kasur saja. Kalau di putri itu dipan dan kasur. Ranjang Ibu, dipan dan kasur 2 tingkat. Kenapa seperti itu? Jadi begini, realitanya di lapangan, santri putra itu seneng banget tidur di lantai. Bahkan kita sudah kasih dipan, kasurnya ditarik, dipannya dibiarin. Begitu. Jadi seneng banget mereka tidur di lantai. Berbeda kalau sama putri kebalikannya, malah lebih seneng tidur di dipan. Begitu.
Karena mungkin ya begitu, perempuan kan suka ada privacy sendiri, begitu beda sama laki-laki. Begitu. Ibu ya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Ada lagi, Mamuan? Ada lagi nih, saya mau bertanya. Laundry ya. Laundry kumaha laundry? Biasa laundry kalau pertama gitu kan. Laundry bisa, Ibu, laundry bisa ya. Laundry bisa, nanti pihak ibu dari orang tua santri nanti sama pihak laundry. Nah, untuk pembayarannya itu tinggal dibicarakan. Pokoknya di sini laundry ada. Mau nanti bayarnya seminggu sekali, mau 2 hari sekali, mau sebulan sekali, mah kebangetan piatu. Terserah. Terserah itu mah, ya. Oke. Silakan Pak. Saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Ini terus tadi kalau tadi bilang kan uang jajan itu ada kartunya gitu kan. Terus itu cara ngisinya gimana? Oh, cara ngisinya. Baik, Pak. Gini, Pak. Silakan Pemuat yang menjawab. Silakan pemuat. Oke. Jadi nanti itu kan ketika santri baru sudah masuk semua, data-data sudah masuk, nanti insya Allah kita akan buat kartu santri itu kerjasama dengan Telkom. Jadi nanti sistemnya itu seperti ATM, Pak. Jadi cara pengisiannya nanti dari orang tua asuh. Orang tua asuh itu kan dia punya semacam aplikasi e-money yang nanti bisa di-top up langsung ke dalam kartu santri itu. Nah, sementara yang sudah berjalan itu santri putra putri ada beberapa ya yang mereka misalkan jajan di Mizanmart. Nah, biasanya bilang dulu, saya mau jajan di Mizanmart nih, tolong dong top upin kartu santri saya, misalkan pengen beli sabun misalkan. Nanti Ustadz itu top up ke dalam kartu santri dengan harga yang sesuai dengan sabun. Jadi istilahnya tidak ada uang yang ini ya, tidak ada uang tetap perharinya dikasih maksimal itu 20.000, tidak lebih langsung misalkan Ustadz tersebut langsung top up 500.000 enggak. Tapi top up itu dilakukan setiap hari kepada santri lewat kartu santri tersebut. Jadi istilahnya sistemnya sama, hanya saja penggunaannya ada yang cash, secara cash itu diberikan langsung kepada santri, ada yang secara kartu santri di top up via e-money kepada santri tersebut. Jadi sistemnya seperti itu untuk memudahkan transaksi aja sih, karena Mizanmart itu sendiri sudah berbasis ini, misalnya cara transaksi pembayarannya bisa via cash, bisa juga via kartu santri tersebut. Seperti itu, Pak. Mantap lah. Terima kasih. Pak Ustadz. Gimana Pak? Ya, enggak. Untuk masalah makan yang saya dengar tuh infonya sehari 2 kali, benar Pak Ustadz? Betul Pak. Jadi untuk makan, itu waktunya itu siang hari setelah pulang sekolah dan malam hari setelah ba'da maghrib. Nah, kalau pagi harinya pesantren Al-Mizan memfasilitasi santri ada namanya kantin sehat. Nanti santri tersebut dia dikelola oleh pengurus asrama untuk istilahnya kolektif beli untuk sarapan lah. Jadi nanti sarapan paginya beli masing-masing tetapi dikolektifkan oleh pengurus asrama. Jadi nanti waktu makannya pagi hari sebelum berangkat sekolah, kemudian siang hari dan malam hari. Tetapi yang diberikan dari pesantren itu hanya 2 kali sehari, di waktu siang dan malam hari. Kalau yang pagi itu beli masing-masing, Pak. Seperti itu. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Ya. Pak Ustadz. Ya, mangga. Kan masalah tempat tinggal kan itu berbeda antara putra dan putri ya. Ya. Itu ada perbedaan biaya tidak Pak Ustadz? Silakan Ustadz Ade di bagian yang langsung. Ini jadi terus terang ya. Jadi begini, ini tadi untuk Bapak Ahmad Barkah ya, nama itunya mah di Zoom-nya Bapak Ahmad Barkah. Itu kenapa kok makannya sehari 2 kali begini Pak? Anak-anak santri itu kalau makan luar biasa sekali banyaknya. Luar biasa sekali porsinya begitu.
seandainya mereka makan dikasih dari kantin santri, itu waduh porsinya bisa menyebabkan nanti anak-anak ketika sekolah itu ngantuk. Karena apa? Karena kegiatannya sudah mulai dari subuh begitu. Subuh kegiatan sudah mulai, nanti misalkan kalau pagi-pagi dikasih makan banyak, ya udah nanti ketika sekolah lah kalam wala salam, nggak bangun nggak tidur, ya udah diem aja, ngantuk, nanti ngantuk berat begitu diantaranya. Kenapa kok di sini makannya siang sama malam. Tapi kalau untuk kantin sehat itu karena memang kita beli ya, kalau beli kan misalkan uang 3.000 ya dapatnya segitu, kalau 5.000 dapatnya segitu, ya tinggal bagaimana si anak begitu. Tapi anak itu biasanya sarapan pagi-pagi secukupnya aja anak-anak begitu, secukupnya aja. Nah, untuk perbedaan antara biaya tadi ibu mana nih, ibu siapa, ibu namanya siapa, ibu dari wali santri siapa nih ya? Ibu Suci. Ibu Suci. Ya, Ibu Suci, dari jadi wali begini Ibu Suci ya, ya. di antara pembiayaan putri dan putra itu ada perbedaan. Kalau putra itu dipotong 1 juta. Dipotong 1 juta karena apa? Karena tidak pakai dipan. Kalau putri itu tetap 5.200.000 segitu karena pakai dipan begitu. Jadi anak-anak masuk di sini, masuk ke pesantren ini kan umumnya kalau pesantren umumnya itu bawa lemari, bawa kasur, bawa anu, pokoknya yang di rumah dibawa kecuali orang tuanya. Nah, kalau di Al-Mizan tinggal memasantrenkan anak-anaknya sudah instan begitu, tinggal masuk saja, nanti tinggal ibu bapaknya mengirimkan uang, tinggal berdoa, termasuk ustadznya juga mendidik dan mohon doanya dari bapak ibu semuanya begitu. Apalagi kan bapak ibu tahu ya, zaman sekarang ini pergaulan itu tidak hanya dari teman, dari HP saja sudah bisa membentuk pergaulan anak begitu. Begitu. Jadi untuk biaya beda begitu. Ada lagi terkait biaya? Karena saya jarang-jarang ngomong di depan kamera itu, biasanya di belakang kamera. Silakan Satu Bapak lagi Ibu. Pak Ustadz. Silakan. Itu minta ketentuan untuk pembayaran. Ketentuan Dan daftar pembayaran. ulangnya Pak Ustadz. Oh. Nanti untuk pembayaran terkait sistem pembayaran, insya Allah nanti 3 hari ke depan berikut hasil dari tes ujian tulis dan lisan ini akan kami share, Bu. Jadi nanti sistemnya itu lewat ini, bisa via transfer melalui rekening pesantren, bisa juga nanti datang langsung ke pesantren Al-Mizan, nanti bertemu langsung dengan Ustadz Ade, nanti berapa rincian, kemudian sistem pembayarannya berapa dan lain-lain, nanti akan kami share agar nanti orang tua atau wali santri istilahnya mudah lah, ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar nanti administrasi biaya, nanti itu akan kami rinci sedemikian rupa yang nanti barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait administrasi bisa chat di grup atau bisa langsung chat Ustadz Ade gitu, seperti itu. Insya Allah nanti 3 hari ke depan kami akan share informasinya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi Ibu? Ada lagi. Nanti mohon izin ya Bapak Ibu, ada semua ini nanti video saya rekam ya dari sini, video Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya saya rekam, nanti insya Allah akan upload di channel Santri Mizani begitu, nama channelnya Santri Mizani, buat dokumentasi begitu, biar kelihatan oh ini ada saya, begitu. Ini termasuk di dokumentasi seperti ini bisa jadi amal jariah Ibu Bapak ya, karena tidak sedikit yang melihat YouTube tentang kebaikan itu. Insya Allah banyak, nanti mengalirlah di situ pahala. Begitu ya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Nanti gampang capri. Baik, terima kasih.
Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan sekian terkait penutupan informasi kegiatan tes ujian masuk baik lisan maupun tulisan ya. Agus Hadik masih stay dengan kita. Kami berikan waktu kepada beliau untuk memimpin doa akhirul majelis. Monggo Gus Hadik. Sebelum ditutup dengan doa, sedikit semacam closing statement, ya. Jadi, insya Allah kami sampaikan kepada para wali santri, pondok pesantren Al-Mizan ini, insya Allah berbeda ya dengan pesantren yang lain. Arti berbeda ini, kita persamaannya sama, kita ada penghafalin Al-Quran, kita juga ada baca kitab kuning, ada pokoknya nanti santriwan santriwati bisa merasakan langsung bagaimana bedanya ya setelah masuk ke pesantren Al-Mizan. Jangan lupa ajak saudara-saudara kalian juga untuk mondok pesantren di Al-Mizan. Barangkali saudara-saudaranya sepupu-sepupu itu bisa diajak ke pesantren Al-Mizan ya. Jadi nanti ketika mengantarkan ke sini atau mau mengunjungi ke sini, ahlan wa sahlan, dibuka sekali untuk kalian semua. Barangkali ingin melihat dulu, termasuk melihat lingkungan Al-Mizan, fasilitas yang insya Allah fasilitasnya, lingkungannya ini bikin nyaman, ya, bikin jatuh cinta. Ya, insya Allah Bapak Ibu gak perlu khawatir lah. Insya Allah anak-anak insya Allah langsung betah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin langsung ya doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana. Rasulana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Saya pamit ya Pak Muat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Hadik. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah acara kalian hari ini berjalan lancar. Walaupun tadi ada beberapa kendala teknis, insya Allah nanti barangkali ada pertanyaan lain bisa chatting di grup atau bisa di-update ke saya, ke Ade. Insya Allah nanti akan kami balas ya secara responsif. Mohon maaf dari saya undur diri selaku panitia penerimaan santri baru. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu, ada adik-adik santri yang telah sukses menjalankan agenda pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Dan pandemi ini segera berakhir ya, agar kita nanti pesantren bisa menjalankan aktivitas pengajian, kemudian aktivitas sekolah dan secara tatap muka lagi, tidak ada lagi saling jaga jarak atau apapun. Insya Allah, amin. Amin. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.